Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erti Sunanitya. Saya dari kelas MN21E dengan nomor NIM 202100800077. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan transfer pricing. Nah, langsung saja. Pelaporan segmen. Apa sih pelaporan segmen? Laporan segmen adalah bagian pelapor keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan dengan alokasi dari bagian unsur tersebut untuk melakukan secara konsisten. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu pelaporan segmen berikut penjelasannya. Nah, pengertian segmen. Pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan, khususnya pelaporan operasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dari wilayah geografis, bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren bertumbuh dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut, yaitu 1. Laporan keuangan segmen dapat menilai resiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, yaitu adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam pemahaman kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Nah, yang kedua yaitu definisi laporan keuangan segmen perusahaan. Definisi laporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pembisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang berkegiatan mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Yang kedua yaitu segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Yang ketiga yaitu segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Yang ketiga yaitu dasar pelaporan keuangan segmen. Yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut dalam pelaporan keuangan segmen yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberikan peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua yaitu adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga yaitu adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dihasilkan secara terpisah. Nah, selanjutnya yaitu aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan. Untuk menjelaskan unsur aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dan dapat untuk mengungkapkan kewajiban segmen, biasanya dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan suatu hasil operasi. Berkaitan hasil operasi segmen, ketika aktiva segmen merupakan sebuah aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tertentu, perusahaan secara keseluruhan, atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan mendasarkan suatu hasil operasi. Yang kelima yaitu informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu pelaporan penjualan atau pendapatan operasi lainnya dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan
pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri, dan aktivitas segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang berhubungan antara jumlah dari segmen-segmen, individu, dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Yang keenam yaitu pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Berikut ini adalah penjelasan pendapatan dan beban yang termasuk ke dalam laporan keuangan segmen, yaitu pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Yang ketujuh yaitu penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Berikut ini adalah cara bagaimana kita mengetahui penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan atau cabang usaha berikut. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri, perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua yaitu untuk segmen industri dan geografis, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan. Yang ketiga yaitu penyajian rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individu, perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pusat investasi. Akuntansi bertanggung jawab dalam suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan. Manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban yang pertama yaitu pusat biaya atau cost counter. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, revenue counter. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga yaitu pusat laba, profit center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Dalam akuntansi manajemen, pertanggungjawaban laporan kinerja disiapkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas semua aktivitas unit tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pusat investasi. Yang pertama yaitu untuk tujuan evaluasi kinerja keuangan, pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan sebagai pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban dan investasi dijelaskan sebagai berikut: pusat biaya, cost center. Yang kedua yaitu pusat beban kebijakan. Yang ketiga yaitu pusat pendapatan, revenue center. Yang keempat yaitu pusat laba atau pusat profit. Selanjutnya itu transfer pricing. Harga transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang jasa dari suatu divisi ke divisi lain dengan suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Tujuan penetapan harga yaitu satu, mendapatkan perolehan informasi harga yang relevan. Yang kedua itu memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga yaitu dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat yaitu menurunkan beban mengenai pajak, biaya masuk, dan biaya pengiriman. Yang kelima yaitu memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan penghasilan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk laba atau jasa disebut sebagai penjual, divisi yang memberikan produk disebut pembeli, sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat yaitu keputusan dalam memilih sumber atau sourcing division
Yang kedua itu keputusan penetapan atau penetapan harga transfer. Nah, metode penentuan harga transfer itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu metode marketplace atau harga pasar. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dari harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar sehingga produk yang dijualkan oleh divisi penjualan dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual dengan pihak eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dibutuhkan dengan laba. Metode yang digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar atau jasa. Yang ketiga yaitu metode negosiasi. Metode ini adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Yang keempat yaitu metode koordinasi dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang diserahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer kepada tertulis kepada atributor. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Pelaporan segmen diperlukan agar setiap perusahaan dapat mengetahui kinerja masing-masing segmen sehingga dapat diketahui mana yang profit center dan cost center. Dengan adanya pelaporan segmen diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan setiap manajer yang memerlukannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.